budaya, dan perilaku. Dua hal yang saling berpasangan untuk dapat menjelaskan perkembangan serta evolusi elemen kehidupan manusia yang dihasilkan, diwariskan, atau diciptakan. Selain membantu kita memahami bagaimana nilai, norma, kepercayaan, institusi, bahasa, dan praktik-praktik budaya, konsep psikologi lintas budaya juga membantu kita memahami bagaimana manusia telah beradaptasi, berkembang, dan merespons tantangan serta peluang pada sebuah peradaban hingga membentuk identitas keluhuran. Saya Andi Kurniawan, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Internasionalisasi di Universitas Brawijaya. Di dalam usaha Universitas Brawijaya menjadi universitas berkelas dunia, maka Universitas Brawijaya memerlukan eksplorasi bidang-bidang yang bisa menjadi keunggulan komparatif. Universitas Brawijaya mencoba mengeksplorasi nilai-nilai budaya yang ada di Jawa Timur yang dapat menjadi pondasi-pondasi akar karakter bangsa untuk menuju kemajuan peradaban. Dan kemuliaan masa depan inilah yang akan membantu Sivitas Akademika UB untuk berkontribusi lebih kuat dan lebih besar dalam pencapaian visi dan misi yang ada di Universitas Brawijaya, yang pada akhirnya menjadi pijakan kuat menjadikan Universitas Brawijaya membumikan visi misinya untuk membentuk industri berbasis budaya. Ini adalah bentuk komitmen Universitas Brawijaya untuk membentuk kemuliaan peradaban di masa depan. Building up the noble future berdasarkan nilai-nilai lokal. Itu adalah salah satu prioritas yang akan menjadi konsen utama di Globalizing UB program. Brawijaya, nama indah yang tersemat pada sebuah pendidikan tinggi negeri di Kota Malang, membawa kesan tangguh dengan kegagahannya. Demikian memang yang diwariskan dalam peninggalan leluhur pada masanya. Di bawah pemerintahan Prabu Brawijaya, Kerajaan Majapahit mengalami masa keemasan dan mulai melakukan ekspansi ke berbagai wilayah di Nusantara, termasuk pulau-pulau di sekitar Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sumatera. Sejarah Raja Brawijaya mencerminkan masa kejayaan sebuah peradaban terpenting di Nusantara. Kisah ini terus menjadi bagian yang integral dari warisan budaya Indonesia. Peninggalan bersejarah yang tertinggal apik hingga kini tampak ingin mengungkapkan sebuah sabda bahwa kita perlu meneruskan nilai luhur yang telah ada sejak berabad silam. Inilah Sabda Luhur Brawijaya. Menelusuri wilayah Malang berarti juga menelusuri catatan sejarah masa kerajaan Kanjuruhan dan Singosari sebagai wilayah dengan perkembangan pusat pemukiman yang pesat dan pemerintahan yang maju. Bukti yang tertinggal berguna sebagai pengingat akan pentingnya kebijaksanaan, tanggung jawab, kewaspadaan dalam menjalankan pemerintahan, serta menjaga kestabilan sebuah wilayah. Kini, kerap kita melihat pada fenomena sosial, masalah perilaku yang berkaitan dengan adab atau sopan santun. Moral, toto kromo, unggah-ungguh kalau di Jawa khususnya, contoh-contoh leluhur kita yang sangat adilunggung sebenarnya, tapi sekarang sudah mulai pudar. Adab itu ketika masa lalu, adab terutama dari murid ke guru itu benar-benar diutamakan, tapi kalau sekarang adab itu sebenarnya mulai luntur itu.
bukan karena salah siswa, tapi karena salah sistem. Bersyukurlah, leluhur meninggalkan pesan kesantunan sebagai sebuah sikap yang tak boleh luntur. Tata krama terlihat jelas dalam sastra gending yang diajarkan saat itu pada padepokan sebagai sebuah proses edukasi, berbagi pengetahuan, dan menyalakan motivasi belajar. Mengembalikan nilai moral masyarakat pada nilai luhur tata krama yang sudah diwariskan akan menjadi pondasi kuat majunya sebuah pendidikan untuk pembangunan. Menurut hemat saya, nilai budaya Jawa yang harus dilestarikan adalah nilai budaya yang mengandung nilai-nilai budi luhur. Derajat budi luhur itu adalah nilai hakiki manusia sebetulnya. Dari prasasti, di prasasti itu sering ditemukan dalam bentuk aturan atau tatanan atau pranata mengenai aturan sosial, baik pemerintahan maupun hubungan antar sesama. Brawijaya itu Brawijaya 1, 2, 3 sampai seterusnya itu diceritakan, itu digambarkan. Sistem sosial dalam pemerintahan yang baik juga ditinggalkan pada masa Prabu Brawijaya. Sisi demokrasi, kebebasan berpendapat, bertanggung jawab pada tugas-tugas yang diberikan, muncul pada pesan-pesan sastra maupun prasasti yang menjadi catatan penyelesaian konflik. Pada prasasti, tertulis pernyataan tujuan penyelesaian, kewajiban pihak yang terlibat, langkah implementasi, waktu pelaksanaan, mekanisme penyelesaian sengketa, sanksi, pernyataan penerimaan atau persetujuan, dan bahkan klausul kerahasiaan yang menetapkan bahwa isi kesepakatan harus dijaga kerahasiaannya. Prasasti-prasasti tersebut menunjukkan bahwa sistem sosial diatur dengan sangat baik. Lebih dari itu semua, dari candi-candi, kita belajar betapa maju dan hebatnya pemikiran kritis leluhur kita. Seperti pada petirtaan yang sengaja dibuat tidak jauh dari pemukiman, namun tetap dapat mengalirkan sumber air gunung yang suci. Ternyata moyang kita juga menghasilkan sebuah karya cipta rasa yang tinggi, yaitu bata merah. Sebuah pemikiran yang tinggi. Kenapa? Moyang kita ini memanfaatkan sumber daya alam yang ada, memanfaatkan kaitan dengan tanah, kemudian ada air, api dan kayu, dan angin tentunya. Mengenai pesan dari leluhur, saya memegang teguh 3 prinsip atau Trimurti atau Tri Tritunggal Tunggal. Yang saya temukan ada singkatan 3S dan 3T. S-nya ternyata kita jadi orang hidup terutama harus bisa sabar, sumeleh, dan sumindih. Yang 3T-nya dititen atau titen, ditekuni atau tekun, dan pasti tinemu atau pasti ketemu. Ini filosofi hidup yang harus kita pegang teguh sebenarnya dalam kehidupan kita. Pada peranannya dalam sejarah Nusantara, pemerintahan Prabu Brawijaya juga menekankan toleransi yang kuat. Meski dianggap kerajaan Hindu-Buddha, pemerintahan saat itu memberikan keleluasaan masyarakat memeluk keyakinannya masing-masing. Saat itu, ada yang memeluk Hindu, Buddha, ajaran Siwa Buddha, animisme, dan juga banyak penduduk Muslim yang merupakan saudagar dari luar wilayah. Keberagaman ini menunjukkan agama di masa itu memiliki fungsi yang kompleks yang menumbuhkan rasa toleransi antar warga. Sebagai seorang pemimpin, Sang Prabu berusaha agar ketentraman masyarakat berjalan dengan baik. Jujur aja, saya pribadi sering nangis, karena mengapa sifat gotong royong yang kita alami sekarang sudah punah, sudah nggak ada. Bukannya hilang, sebenarnya nggak bisa dilakukan lagi sekarang. Kalau dulu leluhur kita semuanya jelas pakai hati, pakai rasa. Tapi kalau era sekarang harus semuanya pakai uang. Kalau hari ini nggak akan jalan. Gotong royong dan kebersamaan itu adalah hal yang memang harus kita pertahankan. Karena jika perjuangan itu sendiri-sendiri biasanya kurang berhasil. Kalau kita lihat dari salah satu nilai saja di nilai kepemimpinan,
Raden Wijaya itu ketika melakukan penyerangan itu mesti berada di depan. Artinya memberikan contoh bagaimana cara berperang itu kemudian diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Berkaitan dengan nilai-nilai luhur Majapahit, ini adalah sebuah PR atau kesadaran kolektif ya. Ya mungkin kembali lagi anak muda sekarang kadang datang ke sebuah percandian, datang ke situs hanya sebatas selfie, terus pulang. Nggak mau belajar, nggak mau tanya, oh religi ini apa Pak, ini kemana apa Pak. Seperti itu, memang sangat disayangkan. Itulah mengapa kalau saya katakan bahwa budi luhur itu adalah nilai-nilai yang wajib kita lestarikan dan kita tanamkan kembali ke dalam masyarakat. Agar kehidupan kita sangat toleran, agar kehidupan kita bisa harmonis. Antar manusia, sesama, Tuhan, dan dengan alam. Saat-saat seperti inilah sebenarnya yang kami tunggu. Kenapa saya katakan kami? Kami adalah para pegiat budaya, para pemerhati sejarah. Khususnya untuk generasi muda, mungkin anak-anak mahasiswa inilah yang menjadi tiang negara ya, untuk ke depan ini supaya bisa membawa yang lebih baik. Kenapa kami tunggu? Itu karena akademisi dan praktisi dari akademisi ini sudah mulai menengok kembali kepada keinginan tahu seperti apa sejarah bangsanya melalui kerajaan-kerajaan masa lalu. Nilai universal manusia yang sangat memanusiakan manusia. Dengan derajat budi luhur, kita akan bisa menjadi manusia yang sempurna. Dan kami meyakini bahwa cakra mengilingan, kembalinya kejayaan kita melalui sastra, itu akan kembali seperti itu. Nah, siapa di sini yang bisa menangkap apa yang menjadi isi hati kami, para akademisi, karena disitulah nanti secara ilmiah, secara akademis, secara faktual itu akan dijadikan sebuah proyek atau riset yang nantinya dibukukan tentang budi pekerti, tentang perilaku pada masa lalu seperti apa. Karena ini untuk membedakan kita dengan bangsa lain. Ciri khas dari kita adalah yang itu, yang norma itu, yang ada nilai-nilainya itu, ciri khas Indonesia. Ini sangat luar biasa dan saya sangat mengapresiasi, jangan hanya sekali ini, tapi terus lakukan secara reguler. Dan ini akan menjadi acuan dari universitas-universitas lain selain yang ada di Jawa. Bisa juga nanti di universitas yang ada di luar Jawa, seperti apa kejayaan masa lalu Majapahit, tentunya yang menjadi imperium 2/3 dunia. Untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur Majapahit. Majapahit sebagai spirit nasional. Majapahit sebagai spirit kita bersama. Karena kontribusi Majapahit terhadap berdirinya NKRI ini sungguh sangat luar biasa. Salam budaya. Ini keberadaan Universitas Brawijaya berupaya untuk mengembalikan dan menguatkan nilai sikap dan perilaku luhur dari nenek moyang Nusantara yang diserbu dengan teknologi di zaman yang kini serba mudah. Nilai kerja keras, berpikir kritis, kepemimpinan, dan segudang nilai moral positif lainnya perlu diretas pada pesatnya perkembangan di berbagai sektor seperti pariwisata, pendidikan, dan ekonomi. Pertumbuhan yang seimbang tanpa meninggalkan nilai luhur warisan budaya akan menunjukkan keberhasilan penyelamatan sejarah masa lalu dan keluhuran peradaban di masa yang akan datang. Sabda luhur berbudaya, Brawijaya mendunia. Dawu kang wis sinapta pungkasing prahara dan yang sabda palon naya kenggo ngendika yen wis titiwanci bakal kasuwun bali jayaning nuswantara mawa pratandha